Meski Benfica sudah ditinggal banyak pemain-pemain bintangnya, mereka ternyata tidak berhenti untuk melahirkan bakat baru, seperti layaknya Gonzalo Ramos yang menjalani musim terobosannya pada musim 2022-2023 ini. Hengkangnya Darwin Núñez ke Liverpool di bursa transfer musim panas 2022 lalu telah menjadi berkah tersendiri baginya lantaran mulai dipercaya untuk dapat tempat reguler. Bahkan sisi ketajamannya juga mengalami peningkatan yang telah mengoleksi 8 gol dan 5 assist. Ramos yang mulai memperlihatkan potensi terbaiknya menjadikan MU pun mulai menaruh minat kepadanya setelah Erik ten Hag masih berambisi untuk memperkuat sektor penyerangan. Menurut laporan dari Express Football, Manchester United sudah memasukkan nama pemain berpaspor Portugal ke dalam daftar rencananya setelah bersedia untuk mengeluarkan dana sekitar 25 juta pound sterling. Tidak hanya rumor semata saja, tim bermarkas di Old Trafford nampaknya benar-benar memperlihatkan usaha nyatanya, disebabkan tengah melakukan kontak dengan perwakilan dari Ramos agar mau membujuknya dalam melanjutkan karir ke kompetisi Liga Inggris. Klub raksasa Liga Inggris yaitu Manchester United dikabarkan akan membatasi anggaran pada bursa transfer musim dingin nanti. Seperti yang sudah diketahui, MU telah menghabiskan total sebanyak 200 juta pound sterling atau setara dengan 3 triliun rupiah. Anggaran transfer ini dialokasikan untuk MU untuk mendatangkan beberapa pemain seperti Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, dan Martin Dubravka. Tentu saja belanja besar-besaran yang dilakukan oleh MU ini bukan hanya sekedar foya-foya saja. Rekor buruk yang dialami Setan Merah pada musim lalu membuat petinggi MU berupaya untuk memperbaiki tim di musim ini. Dilansir The Athletic, petinggi MU berencana untuk membatasi anggaran belanja pada bursa transfer musim dingin. Hal ini dilakukan mengingat MU sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain yang ingin didatangkan oleh Erik ten Hag musim ini. Lantas berapa modal yang diberikan oleh MU untuk mendatangkan beberapa pemain di bursa transfer musim dingin nanti? Dilansir dari sumber yang sama, petinggi MU diperkirakan akan memberikan modal sebesar 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Benjamin Pavard buka suara terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Ia mengakui bahwa ia menolak tawaran Manchester United, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Old Trafford di masa depan. Benjamin Pavard mengakui bahwa ia awalnya ingin meninggalkan Bayern Munchen, namun rencananya itu batal karena Julian Nagelsmann meminta sang bek untuk bertahan. Pavard sendiri tidak menampik bahwa ia memiliki ketertarikan untuk bermain di klub selain Bayern Munchen, jadi ia membuka pintu untuk pindah ke klub lain di masa depan. Kontrak Pavard sendiri mulai menipis. Kontrak sang bek akan habis di tahun 2024. Jika United tertarik, sang bek berpotensi bisa ditebus di kisaran 30 juta euro di tahun 2023 mendatang. Pelatih Manchester United Erik ten Hag disebut mengincar beberapa pemain baru untuk didatangkan pada bursa transfer Januari mendatang. Erik ten Hag dikabarkan ingin memperkuat skuad Manchester United dengan belanja pemain di bursa transfer mendatang. Namun keinginannya itu belum tentu mendapatkan dukungan dari manajemen klub. Pada musim panas lalu ten Hag mendapatkan tambahan 6 pemain, 3 diantaranya dilakukan sepekan sebelum menjelang penutupan jendela transfer musim panas. Kedatangan Casemiro, Anthony, dan Martin Dubravka menyusul bergabungnya Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, dan Christian Eriksen. Pelatih asal Belanda itu telah menuai hasilnya dengan tambahan pemain tersebut. 4 kemenangan Liga Inggris beruntun yang mengubah suasana di lingkungan Old Trafford. Saat ini posisi MU naik ke peringkat kelima setelah sempat menjadi juru kunci klasemen pada awal musim. Kedatangan 6 pemain itu tidak sebanding dengan kepergian pemain Setan Merah yang jumlahnya lebih besar. Kondisi ini akan berlanjut karena kemungkinan akan lebih banyak yang dilepas pada tahun depan, termasuk Cristiano Ronaldo.
Erik ten Hag dan stafnya menyadari bahwa skuadnya membutuhkan tambahan pemain lagi jika mereka ingin terus menutup celah di tengah persaingan dengan tim terbaik di Liga Inggris dan Liga Eropa. Namun klub sepertinya tidak akan mengeluarkan banyak dana di Januari. Namun dilansir The Athletic, United tidak mau menghabiskan lebih banyak dana pada Januari setelah pengeluaran yang lebih besar dari perkiraan pada musim panas ini. Kiper anyar MU Martin Dubravka mengagumi sikap Cristiano Ronaldo. CR7 diakuinya supel dan asyik diajak ngobrol. Dubravka didatangkan MU dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas 2022. Penjaga gawang 33 tahun tersebut berstatus pinjaman di Old Trafford selama 1 musim. Manchester United bisa dibilang tim papan atas Eropa pertama yang dibela Dubravka sepanjang karirnya. Kiper Slovakia itu pun terkesan dengan pergaulan di dalam skuad Setan Merah. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu sosok yang membuat Martin Dubravka kagum. Dia menyebut bintang Portugal itu tidak segan mengajak ngobrol dirinya sebelum dan setelah latihan. Pemain depan Manchester United Marcus Rashford dilaporkan bisa pulih dari cedera otot pada waktunya untuk menghadapi rival Manchester City dalam pertandingan derby Manchester di Liga Premier Inggris berikutnya setelah jeda internasional. Marcus Rashford sejak saat itu absen dalam 2 pertandingan terakhir Manchester United di Liga Eropa. Dia belum dipanggil ke skuad Inggris asuhan Gareth Southgate untuk pertandingan UEFA Nations League bulan ini melawan Italia dan Jerman. Berbicara sebelum kemenangan tandang 2-0 MU melawan Sheriff Tiraspol pada Kamis lalu, pelatih kepala Setan Merah Erik ten Hag menyarankan bahwa Marcus Rashford tidak akan absen untuk waktu yang lama. Menurut ESPN, United berharap Rashford akan fit untuk bermain di derby Manchester pada 2 Oktober 2022 mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa staf medis klub yakin cederanya tidak seserius yang ditakutkan pertama kali. Manchester United sudah merekrut sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas 2022. Meski begitu, MU dikabarkan masih ingin mendatangkan beberapa pemain lagi. Siapa saja yang akan berpotensi menjadi target juara Inggris 20 kali itu? Nama pertama, Hamari Traore. Hamari Traore dikaitkan dengan Barcelona pada akhir jendela transfer musim panas. Pemain berusia 30 tahun itu diduga tersedia dengan harga 3 juta euro. Kontraknya di Rennes berakhir pada akhir musim dan klubnya enggan kehilangan dia secara cuma-cuma. MU dikabarkan memasukkannya dalam daftar beli untuk melapisi Diogo Dalot di pos bek kanan. Kepindahan Traore dapat mengancam posisi Aaron Wan-Bissaka. Nama kedua, Youri Tielemans. Manchester United dikabarkan mengidentifikasi gelandang Leicester City, Youri Tielemans sebagai target utama pada Januari. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu akan berakhir pada akhir musim ini. Januari akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk menguangkan sang gelandang sebelum dia bisa pergi dengan status bebas transfer. Nama ketiga, Memphis Depay. Memphis Depay dikaitkan dengan MU pada tahap akhir jendela transfer musim panas sebelum akhirnya tetap di Barcelona. Kontrak pemain berusia 28 tahun di Camp Nou akan berakhir Juni 2023. Dia tampaknya tidak ada dalam rencana Xavi Hernandez. Meski hanya bermain 2 kali musim ini, dia hampir pasti akan pergi pada Januari atau pada akhir kontraknya. Ia pun berpeluang kembali ke Old Trafford. Ada tanda tanya besar atas masa depan Cristiano Ronaldo di Old Trafford sepanjang musim panas 2023. Bintang timnas Portugal itu diyakini telah memberitahu MU tentang niatnya pindah ke klub lain lantaran ingin bermain di Liga Champions. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu akhirnya bertahan di MU. Bayern Munchen menolak kesempatan untuk mengontrak mantan bintang Real Madrid dan Juventus. Padahal agen Ronaldo Jorge Mendes sudah menghubungi Dewan Bayern Munchen dalam upaya mengamankan pemain berusia 37 tahun tersebut ke Allianz Arena. Namun The Bavarian terkendala masalah keuangan dan usia Ronaldo. Namun Ronaldo dilaporkan masih berupaya untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut El Nacional, Bayern Munchen mungkin mengubah sikap mereka terhadap pemenang Piala Eropa 2016 itu. Raksasa Bundesliga Jerman itu akan menghidupkan kembali niatnya kepada Ronaldo. Munchen bakal
akan merencanakan transfer untuk Ronaldo di jendela transfer musim dingin 2023. Cristiano Ronaldo masih memiliki satu janji besar yang hingga kini belum ia tepati. Janji tersebut adalah pengakuan soal rumor keinginannya hengkang dari Manchester United. Derasnya rumor yang menyebut Ronaldo ingin meninggalkan MU sempat membuat bintang asal Portugal itu gerah. CR7 pun memberikan klarifikasinya di media sosial. Sang pemain merasa informasi yang belakangan muncul terkait dirinya tidak ada yang benar. Ronaldo pun berjanji akan melakukan wawancara untuk mengungkapkan kebenaran mengenai situasinya tersebut. Setelah sebulan berlalu, Ronaldo rupanya tidak kunjung menepati janji untuk melakukan wawancara yang mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada musim panas kemarin. Apakah kegagalan Ronaldo memaksakan hengkang hingga hari penutupan jendela transfer memiliki dampak terhadap janji sang bintang tersebut? Hingga kini masih tidak diketahui. Ronaldo sendiri baru saja mencetak gol perdananya musim ini kala membobol gawang Sheriff Tiraspol lewat titik penalti dalam laga Liga Eropa pekan lalu. Manchester United bangkit dari start buruk dan kini membangun momentum bagus. Bruno Fernandes mengungkapkan hal kunci dari sang manajer Erik ten Hag. Skuad Manchester United juga merespons start buruk dengan baik, tampil gigih untuk mengamankan kemenangan tipis atas Liverpool, Southampton, dan Leicester City. Gelandang MU Bruno Fernandes mengungkapkan bahwa ketegasan Ten Hag krusial dalam menghadirkan disiplin di tim, sesuatu yang tidak dipunyai MU sebelumnya. Para pemain MU pun jatuh dengan ide dan rencana permainannya. Pertama-tama dia punya sebuah gaya. Anda harus mengikuti aturannya. Dia ketat dalam hal itu dan saya suka. Dia mendatangkan disiplin, yang mana sesuatu yang rasanya hilang sebelum-sebelumnya. Semua orang harus sejalan, kata Bruno Fernandes kepada The Athletic. Itulah yang Pep Guardiola dan Klopp lakukan selama bertahun-tahun karena mereka punya stabilitas di klub dan cara mereka memilih di bursa transfer serta membangun tim, yang mana sangat penting buat mereka mendapatkan ganjarannya. Saya melihat manajer mengatakan di konferensi pers bahwa kami tidak mau mendatangkan pemain hanya karena harus. Kami ingin mendatangkan pemain yang tepat untuk apa yang akan kami lakukan. Itu sesuatu yang dibutuhkan klub.